banyak pelaku usaha yang baik, berpengalaman maupun pemula, mulai dari kota besar di Indonesia sampai daerah-daerah kabupaten kecil yang membuka usaha parfum. Parfum refill banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari golongan menengah ke bawah sampai kalangan menengah. Di Kota Bekasi telah bermunculan toko-toko parfum isi ulang. Salah satunya adalah Gucci Parfum yang sudah memiliki banyak toko cabang yang bukan hanya tersebar di Kota Bekasi saja, melainkan di seluruh daerah Nusantara. Visi-misi dari Gucci Parfum ini adalah visinya membantu masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomiannya dengan modal yang terlalu besar. Misinya melayani kebutuhan parfum secara maksimal sehingga keberhasilan dan kepuasan dapat dirasakan bersama. Ruang lingkup usaha. Ruang usaha yang dijalankan ini sudah cukup besar dengan menyewa sebuah ruko yang ada di Marrakas yang dekat dengan pemukiman penduduk dan lain-lain. Aspek legalitas. Unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Pertama itu SIUP, Surat Izin Usaha Berdagang. Ada situ juga Surat Izin Tempat Usaha, NPWP, nomor pokok wajib pajak, NRP, nomor registrasi perusahaan. Aspek pasar dan pemasaran, analisis persaingan usaha atau SWOT. Strategi harga yang terjangkau, menjual berbagai jenis aroma parfum dengan berbagai ukuran botol, meningkatkan penjualan dengan cara melakukan promosi. Kelemahan, banyaknya pesaing, bahan baku yang cukup mahal sehingga sulit untuk menentukan harga jual parfum yang murah. Feminine level life. Peluang, banyaknya konsumen karena bisa dipastikan bahwa semua orang ingin tampil rapi dan wangi, menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Ancaman, banyaknya pesaing yang semakin meningkat, kurang kepercayaan konsumen, dan persaingan harga. Produk, type isi, produknya itu tipe isi ulang. Brand Gucci Parfum, aroma black, aroma favorit orang konsumen itu black book, scarlet, standar isi, gigi dan lain-lain. Harganya untuk ukuran 10 ml yang spray 10.000, 30 ml spray 15.000, 50 ml spray 20.000, yang 70 ml spray 25.000, 90 ml spray harganya 30.000, dan yang 100 ml spray 35.000. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan usaha ini rencananya di daerah sekitaran Marrakas dan seluruh wilayah Bekasi. Memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan karena dekat dengan pemukiman. Promotion, membuat sampel dan tulisan. Target dan segmentasi pasar. Geografinya, wilayah yang dijadikan target usaha yaitu di sekitar tempat tinggal orang. Demografinya, berdasarkan demografi penjualan berada di sekitar tempat tinggal owner untuk mempermudah orang-orang di sekitar tempat tinggal owner untuk mengisi ulang parfum. Aspek pemasaran, peluang pasar. Usaha ini memiliki peluang yang sangat besar di pasaran, mengingat meningkatkan peminat parfum saat ini sangatlah meningkat di seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat asli Bekasi dan pendatang serta berbagai kalangan masyarakat dan dari berbagai pihak. Daerah pemasarannya adalah daerah Jatimurni, Kaliabang Tengah, Margahayu dan lain-lain. Pasar sasarannya adalah target pemasaran ini adalah seluruh kalangan masyarakat yang berada di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Strategi pemasarannya, perkenalan bisnis.
Usaha yang dijalankan bergerak di bidang isi ulang parfum dengan harga yang terjangkau, media pemasarannya dengan membuka kios, mempunyai website, promosi melalui brosur dan membagikan mini sampel secara cuma-cuma. Selanjutnya ada struktur organisasi dari parfum, sama ada owner, terus bagian gudang sama bagian penjualan. Ini deskripsi tugasnya, pemilik toko itu tugasnya memutuskan segala sesuatu kebijakan yang berkaitan dengan pemajian karyawan, mengkoordinasikan dan mengendalikan masing-masing bagian di dalam toko serta melakukan kontrak pembelian secara ini ada bagian penjualan, yaitu punya tugas melakukan penjualan parfum dagangan baik secara tunai dan setiap karyawan itu adalah dari jam 9 sampai jam 10. Adapun perincian tugas adalah selanjutnya melayani penjualan parfum dagang perkosan, penjualan parfum lain, membuat laporan penjualan. Bagian gudang mempunyai tugas mengatur setiap parfum yang masuk ke gudang dan mencatat stok parfum yang ada serta menyediakan setiap parfum yang diminta oleh bagian penjualan. Terus uraian tugasnya itu pertama melakukan pendataan parfum yang ada di gudang, menyediakan parfum yang diminta oleh bagian penjualan, melakukan pencatatan parfum yang masuk dan parfum yang keluar dari gudang dan membuat laporan stok parfum. Ini ada aspek teknik dan teknologi. Sifat usahanya bergerak dalam bidang fashion dan reseller, bisnis dan juga produksi menawarkan berbagai macam aroma parfum yang sedang tren di masa kini sehingga menarik pasaran dalam jumlah permintaan pelanggan. Kapasitas produksi yang ditargetkan untuk per bulannya itu sekitar 300 sampai 400 ton per bulan. Peralatannya ada kaca ukur, tube parfum untuk kemasan plastik maupun kaca. Lokasinya di sekitaran Malakas dan seluruh wilayah Bekasi. Memilih lokasi ini dengan pertimbangan karena dekat dengan pemukiman dan sebagainya. Teknologi yang digunakan berupa smartphone untuk penjualan dan pembelian lewat online dengan menggunakan website. Ini adalah aspek finansialnya. Ketika membuka suatu rumah ini, yaitu membutuhkan dana untuk sewa rumahnya 40 juta per tahun, bahan bakunya 90 juta per tahun, sofa-nya 1 juta, meja dan kursi kerja 1 juta, kursi pelanggan 1 juta, etalasenya 15 juta, biaya tata kerjanya 1 juta. Terus kali jadi 121 juta. Sumber dananya itu semuanya dari pemilik usahanya sendiri. Prediksi pendapatan dari refill. Ini cuma yang refill, nggak termasuk sama botolnya. Prediksi pendapatan dari jasa isi ulang refill parfum rata-rata perharinya paling banyak yang ukuran 50 ml dan menghabiskan 1 liter bibit parfum. Jadi perharinya itu paling banyak rata-rata yang terjual itu adalah yang ukuran 50 ml. Satu botol parfum kemasan 50 ml itu harganya kan 20.000. Terus 1 liter bibit parfum itu harganya 350.000. Terus pendapatan per bulan 350.000 dikali 30 hari. Sama dengan 10.500.000. Salah, saya 370. Jadi 350.000 saat itu pendapatan yang itu doang, yang bibit parfum. Iya, Yang nanti botol kemasan belum. nanti ada Berarti 350.000 per hari, cuma satu hari, sehari cuma laku satu. Apa gimana? Ini estimasi. ini itu bibit parfum. Ah? Bibit parfumnya cairan Bibit liquid parfumnya. ada. Oh, berarti modal ya? Belum, maksudnya kalau dijual dicampur kan? Enggak, itu kayak 1 liter botol itu
misalnya 1 liter. Oh, di rata-rata ya, jadi ya sehari itu dia bisa 1 liter lah ya. Karena yang paling laku memang yang 50 liter. Terus prediksi pendapatan toko per botol. Nah, tadi kan yang liquid, sekarang yang botol. Ya, penjualan 13 botol per hari dengan harga rata-rata 22.000, itu jumlahnya 260.000. Terus 260.000 itu dikali sebulan sama dengan 7.800.000. Jadi hasil pendapatan toko per bulan, pendapatan yang tadi refill ditambah pendapatan toko itu ditambah, jadinya 18.300 tambah 10 juta kan jadi yang tadi. Ini tuh hasilnya tidak murah, mungkin bisa lebih, estimasi lah ya. ya estimasi, ataupun bisa kurang. Nah, ini tadi kan biaya per tahun, sekarang biaya per bulannya. Biaya sewa toko per bulannya itu kan tadi berapa ya? 40 dibagi 12 jadinya 3.300.000. Nah, terus biaya listrik per bulannya itu diambil dari 1 juta, biaya air per bulannya itu 300, biaya gaji 2 karyawan per bulannya itu 4.800.000. Jadi 1 karyawannya itu gajinya 2.400.000. Biaya bahan baku per bulannya itu ada 3.500.000. Terus biaya lain-lainnya 1 juta. Jadi total biaya per bulannya itu adalah 13.900.000. Nah, ini adalah prediksi laba rugi dan aspek lingkungan hidup. Yang dari tadi, prediksi laba ruginya pendapatan per tahun dikurang biaya per tahun. Jadi tadi Bu yang pendapatan per tahun sama biaya-biayanya itu dikali 12 semua. Nah, terus dikurang hasilnya labanya per tahunnya itu 52.800.000. Aspek lingkungan hidupnya bisnis refill parfum tidak berupa pabrik, jadi nggak ada aspek AMDAL. Nah, terus botolnya kemana kalau nggak ada AMDAL? Botolnya? Tadi saya juga Botolnya kemana ya? Pasti kan ada kan? Buat pencemaran lingkungan. Gitu aja. Misalkan ya, jangan nyampe aspek AMDAL-nya kosong ya. Kalian misalnya pasti semua bisi coba deh. Ada kan sampahnya kayak gabis aja. Gabisnya apa nih? Pasti kan ada sampah robek-robekan bekas mentek ya kan, terus plastik. Atau enggak Bu, saya kan di produksi di garmennya kan ada majunnya, bahan bekas potong-potongan ya kan, dia kan bisa konveksinya Bu. Pasti semua itu ada sampahnya. Nah itu kalian bisa olah menjadi, ada Bu nanti yang datang. Maksudnya narasinya sebisa kalian, ada yang datang tukang rosok biasanya kan pengepul, atau kita nanti store ke bank sampah Bu, nanti mereka yang bayar pulang gitu. Kan dipasang botol-botol yang satu itu tadi ada tuh kan nggak mungkin kita jualan botol-botol dikasih gitu kan kalian uangin kan tuh kan, pasti ada sampah besar sampai sampah kecilnya ada, terus sampah organik anorganik pasti ada kan. Next, karena ini kan bukan pabrik, jadi bibitnya itu beli. Jadi saya pikir, dan itu contohnya nggak ada AMDAL-nya karena mereka nggak pakai pabrik. Kalau kayak gitu berarti ada AMDAL ya? AMDAL pasti ada, cuma mungkin dia nggak mengeksplor gitu maksudnya. Ya udah sampahnya ya biasanya dibuang aja langsung tong sampah gitu kan. Terus next. Aspek ekonomi dan sosial. Dampak dari aspek ekonomi dan sosial dengan adanya toko uji parfum ini maksudnya keseluruhan gitu ke masyarakat. Pertama, terbukanya kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Jadi karyawannya itu bisa jadi masyarakat sekitar di lingkungan ownernya. Terus tersedianya parfum dengan wangian yang enak dan tahan lama dengan harga murah. Tersedianya produk di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, usaha di bidang jual beli parfum ini di uji parfum dalam rangka spread memberikan peluang pasar yang sangat luas dengan prediksi penjualan yang sangat minim dan biaya yang cukup besar, namun toko masih dapat keuntungan. Jadi usaha ini tuh cukup menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Sekarang permintaan konsumen akan isi ulang parfum semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena setiap orang ingin tampil rapi, mempesona dan wangi di hadapan semua orang. Sasaran konsumen itu anak-anak, remaja, dewasa, tapi yang paling banyak adalah anak remaja.
definisi usaha. Ini yang terakhir. Pertama, persentase keuntungan yang didapatkan dalam menjalani bisnis ini dapat mencapai 50% sampai 100%. Terus pilihan pabrik biang atau bibit parfum isi ulang sangat beragam, mulai dari yang kualitasnya paling murah sampai yang paling mahal. Dengan begitu, secara tidak langsung bisnis tersebut akan memberikan pilihan dalam menyiapkan modal awal untuk memulainya. Terus ada proses belajar dalam bisnis parfum isi ulang ini tergolong cepat, yaitu selama 2 minggu dan maksimal 1 bulan. Proses ini itu cuma kayak tidak termasuk dalam skill menghafal aroma, kayak cuma sebatas meracik parfum. Karena kalau menghafal aroma parfum itu butuh waktu yang lebih lama, terus harusnya itu menjadi bentuk kebiasaan. Presentasinya sudah di akhir. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke. Kenalkan, nama saya Saranjulinda dari kelompok 6 dengan NIM 64212306. Saya ingin bertanya, apa strategi yang dilakukan oleh Uci Parfum dalam meningkatkan penjualan setiap bulannya? Perkenalkan, nama saya Fadil Fauziah dari kelompok 4. Menanya, apakah aspek yang diterapkan Uci Parfum berdampak pada penjualan? Perkenalkan, nama saya Kartika Samara Dewi dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa peran inovasi dalam perkembangan Uci Parfum di Kota Bekasi? Perkenalkan, nama saya Nuriza dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, apakah Uci Parfum memiliki keunggulan kompetitif yang membedakannya dari pesaing atas? Putri Amalia dari kelompok 8. Apa yang membuat Uci Parfum lebih unggul dari toko parfum yang lainnya? Terima kasih. Nama saya Vinda dari kelompok 10. Mau bertanya, dampak dari aspek ekonomi pada toko Uci Parfum itu apa sih? Perkenalkan, saya Nanda Farida dari kelompok 5 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan prediksi pendapatan? Nama saya Jana Bila dengan NIM 64210787 dari kelompok 3. Apakah Uci Parfum berniat memperluas pasar ke seluruh kota di Indonesia? Kan saya dari kelompok 2. Tanyanya itu bagaimana Uci Parfum menghadapi persaingan di pasar parfum Kota Bekasi. Sari dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Uci Parfum dalam mengembangkan bisnisnya di Kota Bekasi? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.